Karena videonya cukup panjang, maka langsung saja kita menyimak penjelasan para dai berikut ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Tanggal 21 Maret. Ya. Tentang hadis Nabi yang artinya dari Buraidah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ikatan janji di antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Syakik bin Abdullah, seorang ulama tabi'in yang telah disepakati memiliki kelebihan, rahimahullah, berkata, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berpendapat tentang sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Apakah kedua hadis di atas sahih? Kalau hadis yang pertama itu sahih, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu betul sahih, ya. Kemudian yang kedua itu bukan hadis Nabi, itu bukan hadis Nabi, itu hanya cuma perkataan tabiin. Ya, tabiin itu sudah sahabat, tidak pernah ketemu Nabi orang yang berkata itu, ya. Jadi tabiin, jadi kan tadi itu seorang ulama tabiin yang telah disepakati memiliki kelebihan, rahimullah, berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berpendapat tentang sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan menjadikan kafir kecuali sholat. Betul kan? Mang Nabi juga mengatakan yang membedakan seseorang Islam dan kafirnya adalah sholat. Kalau dia sholat, Islam, ya. Kalau dia tidak sholat, sekalipun hafal Quran, bacaannya fasih, tidak sholat, kafir. Walaupun seneng suka ndungani, selamatan dheweke sing ndungani, apa-apa dia sing ndungani ya donga Islam. Tapi nggak pernah sholat, dia kafir. Nah, kalau sholat dia Islam, kalau tidak sholat kafir. Maka kalau dia tidak sholat kita hidupnya, matinya nggak perlu disolatkan. Kenapa nggak disolatkan? Karena dia kafir. Loh, dia pinter ndonga, iya ning ora sholat, ya kan? Kalau dia ora sholat tak pinter ndongake wong, itu bagaimana? Dirinya sendiri tidak selamat, bagaimana dia mendoakan orang lain untuk selamat? Siapa meninggalkan sholat maka kafir. Pendapat yang lain mengatakan siapa yang meninggalkan sholat atau zakat maka kafir. Pendapat ketiga mengatakan siapa yang meninggalkan salah satunya maka kafir. Ini secara khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang paling kencing yang ini, ya. Pokoknya salah satu ditinggalkan. Tidak puasa, kafir, tidak puasa Ramadan. Tidak bayar zakat, kafir, ya. Tidak haji, kafir, ya. Pendapat yang ini hanya membatasi meninggalkan sholat atau zakat baru kafir. Adapun meninggalkan puasa tidak kafir. Dosa besar tapi tidak kafir. Meninggalkan haji dosa besar tapi tidak kafir bagi yang mampu. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pembahasan masalah ini. Meninggalkan sholat maka kafir. Ini pun ya ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pun ada khilaf. Kalau meninggalkan syahadatain ini sepakat. Orang meninggalkan syahadatain maka dia kafir. Tapi meninggalkan yang lainnya, masalahnya Nabi menamakan rumah tersebut dengan Islam dengan bangunan rumah, dan rumah tersebut ternyata ada 5 tiangnya. Nah, kalau tiang satu gugur ini bahaya, tapi kalau tiang tengah gugur rumah semuanya. Syahadatain. Adapun tiang-tiang yang lain ini maka ada khilaf, ya. Namun saya katakan ini pendapat tidak kuat karena dalam hadis disebutkan orang yang meninggalkan zakat terancam dengan neraka tapi tidak dikatakan dia kafir, apalagi yang lainnya, ya. Tetapi untuk meninggalkan salat maka meninggalkan salat ada 2 model.
Pertama, meninggalkan karena meyakini salat tidak wajib lagi baginya. Tidak wajib lagi baginya. Misalnya kenapa? Karena dia sudah mencapai tingkat hakikat. Karena dia sudah mencapai hakikat. Yang kedua, karena malas. Karena malas, tapi masih meyakini sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Maka untuk kondisi yang ini, seorang meninggalkan sholat, dia meyakini sholat tidak wajib lagi baginya karena sudah mencapai tingkat hakikat, maka ini ijma, sepakat. Dia keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia bukan Islam dong. Islam kan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bilang, oh saya sudah tidak wajib lagi sholat. Kenapa? Sholat itu hanya untuk orang yang baru belajar. Saya sudah mencapai tingkat hakikat, saya sudah mencapai tingkat ma'rifat. Adapun yang baru-baru belajar sholat, saya sudah enggak perlu lagi. Saya tidak perlu lagi sholat. Saya sudah mencapai tingkatan tinggi sehingga saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pendapat sebagian orang-orang sufi, maka ini sepakat ulama ijma dia telah keluar dari Islam. Yang menjadi khilaf di sini, bagaimana karena malas tapi masih meyakini salat wajib. Sebagaimana kebanyakan orang-orang yang meninggalkan salat. Ya salat wajib, tapi saya malas ya. Ini bagaimana? Ini khilaf di kalangan para ulama hukumnya. Ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak kafir meskipun dosa sangat besar. Selama dia masih meyakini wajib, dia belum kafir. Pendapat kedua, ya, kafir meski satu solat saja yang ditinggalkan. Saja yang ditinggalkan tanpa uzur. Ditinggalkan tanpa uzur. Pendapat yang ketiga, kafir jika meninggalkan sholat secara total. Maksudnya secara total apa? Maksudnya tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, tidak sholat sama sekali. Maka dia kafir. Kenapa para ulama khilaf tentang masalah ini? Karena memang ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man tarakaha wa man tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, ahadul ladzi baina bainahum salat, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Siapa meninggalkan salat, kata Nabi SAW, maka telah kafir. Ini hadis sahih. Maka telah kafir. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufur tarku salat. Tarku salat. Antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Nah, kalau dia meninggalkan salat berarti dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Ini semua dalil menunjukkan orang meninggalkan salat adalah kufur. Tentu ada hadis-hadis ayat-ayat yang lain tapi saya tidak ingin berpanjang lebar. Hanya saja ketika Nabi berkata siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Nah, para ulama khilaf apa maksudnya kafir di sini? Ya, kalau dia meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib lagi maka dia kafir.
Kafir bukan karena meninggalkan sholat, tapi meyakini dia sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Nah ini yang khilaf. Bagaimana kalau dia kafir? Bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas? Maka para ulama berselisih. Apakah dia kafir atau tidak? Bagi yang mengatakan tidak kafir meskipun terjerumus dalam dosa besar, kata mereka kafir sini maksudnya kafir kecil, bukan kafir besar. Ada yang mengambil zahirnya, meninggalkan satu salat saja tanpa uzur kafir, karena Nabi yang bilang kafir. Pendapat yang ketiga, dia kafir jika meninggalkan salat secara total. Saya kalau disuruh memilih, saya lebih condong pada pendapat ini. Jika seorang meninggalkan salat hanya 2 waktu, 3 waktu, dia belum kafir. Jika meninggalkan salat Jumat, ya, tapi dia salat Jumat dalam sebulan masih sekali ada salat Jumat, dia belum kafir. Kapan dia kafir? Jika dia meninggalkan salat sama sekali, maka dia kafir. Namun kalau yang berlaku di mazhab Imam Syafi'i ini yang berlaku di tanah air kita. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, seorang meninggalkan salat belum kafir kecuali dia meyakini salat sudah tidak wajib lagi. Kecuali dia meyakini salat sudah tidak wajib lagi. Tapi intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah meninggalkan salat masalah bahaya ya. Jadi para ulama mengenai hukum meninggalkan sholat itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, meninggalkan sholat mutlak keluar dari Islam. Yang kedua, meninggalkan sholat baru keluar dari Islam kalau menolak kewajibannya. Saya pribadi memilih pendapat yang kedua. Selama dia tidak menolak kewajibannya, masih meyakini kewajiban sholat, meskipun dia tidak sholat, maka statusnya masih muslim. Dia baru keluar dari Islam kalau sudah menolak kewajiban sholat. Selama masih mengakui kewajiban sholat, menerima kewajiban sholat, bahkan nyuruh anaknya sholat, maka statusnya masih muslim. Tapi kalau menolak kewajiban sholat, meninggalkan sholat, maka baru statusnya bukan muslim. Memang tadi para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tadi, meninggalkan sholat otomatis keluar dari Islam. Nah, pendapat yang kedua, kalau tidak mengakui kewajiban sholat, meninggalkan sholat, maka keluar dari Islam. Yang kedua, selama masih mengakui lalu meninggalkan sholat, dia tidak keluar dari Islam, tetapi pelaku dosa besar. Istilahnya fasik. Kalau meninggalkan sholat istilahnya, kalau keluar dari Islam istilahnya kafir. Jadi meninggalkan sholat dengan menolak kewajiban sholat, maka hukumnya keluar dari Islam. Bahasa vulgarnya apa? Kafir. Tetapi kalau meninggalkan sholat masih mengakui kewajiban sholat, tidak keluar dari Islam, statusnya pelaku dosa besar. Istilahnya fasik. Sengaja dia meninggalkan salat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak salat, ibu melapor ke wali, bukan wali songo. Ibu punya wali. Wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pakcik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti dari awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya sate 3 bungkus, lupa mengenengok dia sholat apa tak sholat. Nah, setelah saya jelaskan bahwa sholat itu wajib, fardu, maka orang yang tobat nih sekarang. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kemudian madhab Imam Hanafi, kemudian madhab Imam Malik, kalau ada orang meninggalkan sholat dosa besar, dan dalam madhab Imam Syafi'i masih dianggap ada 2 model. Jika ada orang meninggalkan sholat karena dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia murtad. Sholat kok tidak wajib? Murtad, dipenggal lehernya dan tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin.
Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kalau ditanya sholat gimana hukumnya? Wajib. Kenapa kamu gak sholat? Males. Oh, kalau males, madhab kita Imam Syafi'i, kalau meninggalkan sholat karena males, dia masih dianggap muslim, cuman hukumannya had, dipenggal lehernya. Cuman jangan dibikin serem-serem begitu, menggal lehernya nggak langsung, Pak, Ibu. Dalam Islam tuh indah, menggal lehernya dipanggil, nasihati, Pak, tolong sholat, kewajiban dari Allah, menghadap kepada Allah sholat, nggak mau dinasihati, carikan orang lain nasihati, istitab namanya, tobat, nggak mau lagi, suruh lagi tobat, akhirnya Pak, bener nggak mau sholat, nggak mau, pedang taruh di atas kepalanya. Dalam agama Islam, Pak, kalau kamu masih tidak sholat, ini akan dijatuhkan di lehermu, gitu, kira-kira gimana? Kalau dia masih nggak mau sholat, memang mau mati, ya biarin mati. Jangan dianggap langsung orang nggak sholat penggal lehernya begitu, enggak. Tapi ada proses namanya istitab, sampai seorang imam kalau tidak mengajari tobat, dosa kok dia. Suruh tobat dulu. Tapi setelah dipenggal lehernya, seperti biasa dimandikan, disolati, dikafani, disolati, dikubur tempatnya kaum muslimin karena dia adalah masih muslim. Tapi menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat biarpun malas-malasan dihukumi kafir, dipenggal lehernya, dikubur tempatnya orang kafir. Yang jelas meninggalkan sholat adalah berat. Jangan sampai berani meninggalkan sholat. Hati-hati dalam keadaan apapun, bahkan ada sholat menghormat waktu. Karena begitu pentingnya sholat. Anda tidak punya wudhu, tidak punya tayamum. Cari air nggak ada, cari debu nggak ada. Nggak tahu di mana. Mungkin di awang-awang ada. Ya sudah, pokoknya misalnya nggak ada debu, nggak bisa tayamum. Atau Anda di sebuah perjalanan, khususnya ibu-ibu, karena nggak pernah belajar waktu itu, nggak ikut hadir di Masjid Al-A'zam, sehingga nggak ngerti bagaimana istinja dengan tisu. Akhirnya apa? Ngompol nih celana basah, najis, mau sholat. Ya karena dia bajunya najis, seorang wanita susah menggantinya. Kalau laki-laki kan bisa saja pinjam sarung, celananya dilepas. Kalau perempuan nggak bisa semacam itu. Hei wanita, jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Sholatlah dalam keadaan bajumu terkena najis. Namanya sholat menghormat waktu agar Allah tidak murka kepadamu. Cuma nanti sampai di rumah setelah terbebas dari celana yang najis atau baju yang najis, diulang sholatnya. Jadi nggak ada alasan ibu-ibu untuk meninggalkan sholat. Baju saya najis, nggak ada alasan. Sama bapak-bapak, celanaku najis, ganti. Kalau bapak pinjam sarung di musola ada. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Kalau wanita kan ada urusan kehormatan. Kalau harus ribet membuka dan sebagainya, tapi ternyata terkena najis, maka tetap berwudu, kemudian menutup aurat, melakukan sholat, cuman sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat dalam keadaan syarat sahnya sholat tidak terpenuhi, yaitu bajunya terkena najis. Tapi gak dosa. Apa hukum meninggalkan sholat wajib? Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang meremehkan dosa ini. Baik, apakah dosa besar atau kecil? Dosa besar. Meninggalkan sholat hukumnya dosa, dan dosa besar, apalagi sholat wajib. Orang yang sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran surah ke-3, surah An-Nisa ke-4, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini.
Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholatnya disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua, ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka. Apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik. Sekarang dia nggak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka. Apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor. Ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor. Padahal ini masjid At-Taqwa. Ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid. Kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain. Masya Allah Ustaz, suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya nggak begitu. Begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa. Celaka. Anda bisa bayangkan jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat. Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik. Kalau kita bisa bandingkan dengan baik. Itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah. Nah sekarang apa hukumnya? Ada orang Islam beriman pada Allah. Mohon maaf. Dia tinggal di samping masjid. Ini masjid, ini rumah dia. Tapi dia nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Bakar rumahnya. Masya Allah. Jangan langsung bakar aja. Lihat sini, ini muslim laki-laki tinggal samping masjid. Dia tidak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Di hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan Anda supaya Anda ajak dia. Ini Anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman Anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada Anda supaya Anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa, ya Allah lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah Anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya Anda ajak lagi. Baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Sholat kan nomor 2, nomor 1 main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi. Hari kedua ingatkan lagi. Hari ketiga ingatkan lagi. Bahkan barangkali dengan terus-menerus diingatkan, maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa memberikan dampak pada orang-orang yang beriman.